Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryadi, NRP 022 dari kelas D4 LJ Teknik Elektronika PENS 2020. Di sini saya akan mendemokan tentang praktikum sistem embedded yang berjudul program terstruktur. Dan di sini saya menggunakan STM32 F411 CEU6 sebagai microcontrollernya, dan untuk softwarenya, untuk programnya saya menggunakan STM32 Cube IDE. Saya masih menggunakan program counter seperti video pada sebelumnya tentang counter dan reset. Saya masih menggunakan program itu. Cuman pada video kali ini saya akan mendemokan atau menjelaskan tentang program terstruktur. Jadi saya hanya mengedit dari program yang sebelumnya masih belum tertata atau belum terstruktur menjadi program yang terstruktur. Berikut adalah video atau demo dari program terstruktur. Nah, ini adalah program counter sebelumnya, counter dan reset sebelumnya. Ini memiliki baris hampir 300 baris. Nah, kita akan mencoba untuk membuatnya lebih tertata atau lebih terstruktur dengan memecah bagian-bagian dari masing-masing subroutine ini dan headernya ini. Nah, kita akan membuatnya di sini di core. Terus yang INC ini atau include ini untuk membuat headernya, untuk peletakan headernya, dan yang source atau SRC ini untuk peletakan fungsi-fungsinya atau subroutine-nya ini. Kita akan buat caranya gimana, yaitu caranya bisa dengan klik bagian sini atau INC-nya ini, terus klik kanan, pergi ke new, kemudian ke header untuk yang INC-nya. Kemudian untuk yang source-nya pilih juga new, klik kanan new, terus kemudian ke source file, atau bisa juga dengan dengan icon C atau icon ini. Pilih salah satu ini, misalnya saya buat di include-nya atau INC-nya, saya klik dulu, kemudian saya klik ini, klik tanda bawah ini, kemudian saya pilih header, kemudian saya akan membuat meletakkan prototipe dari define-nya dengan nama device.h. Seperti ini. Jangan lupa ketika sudah membuat device.h, kita masukkan dulu di menu main utamanya dulu, di include-nya, include device. Ya, jangan lupa. Kemudian kita akan meletakkan prototipe ini, define ini sampai ini. Kita letakkan pada pada device. Kita pindahkan dulu. Kita Ctrl X, kita pindahkan pada device. Kita letakkan di sini ya. Ini. Jangan lupa kita harus mendefine atau bukan mendefine sih, mengincludekan mainnya agar define dari pin-pin ini bisa terdeklarasikan. Load main. Nah, sudah. Setelah itu jangan lupa untuk dikompil terlebih dahulu. Jadi step-stepnya itu habis dibuat header baru atau source baru, itu harus dikompil agar biar memudahkan untuk menganalisa errornya. Kalau dibuat semua sekaligus, maka kita akan bingung untuk menganalisa errornya. Untuk menganalisa error tergantung dari masing-masing individu. Kemudian kita akan membuat hardware.init-nya untuk meletakkan
meletakkan prototipe untuk hardware initnya, yaitu untuk sistem clock sampai ke bawah ini ya. Ini sistemnya dari defaultnya STM32 nya. Nah, sudah di itu namanya di define pinnya masing-masing di sebelumnya. Kita buat dulu di sini aja biar mudah. Kita buat headernya dulu, buat header. Kemudian kita kopikan dulu ininya, yang ini jangan lupa di copy dulu yang ini ya, ini dulu di copy. Oh ya, sebelum itu kita buat include dulu STM nya. F4. Nah, kemudian kita kan tadi sudah membuat, ini bukan header sih, kok header sih, hardware.init. Kita ubah dulu seperti ini, hardware, bukan hardware init.h. ini hardware init.h. Kemudian kita kopikan dulu yang ini sini ya, bukan copy, ya Allah, dipindahkan, dihapus, dipindahkan. Terus di sini jangan lupa diincludekan dulu agar tidak error. Kemudian di sini ya, udah di hardware ini, di hardware ini jangan lupa dikasih apa tuh namanya, di compile dulu ini, bagi di compile dulu apakah terjadi error atau tidak. Kita misalnya satu-satu ya, tidak ada error. Oke, kita lanjut lagi untuk membuat source dari hardware.init-nya. Kita buat di sini source filenya hardware.init, hardware, bukan hardware.init, hardware ini.c. nih. Nah, ini sudah dibuat. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan apa itu namanya, device.h dan hardware.init-nya. Bentar, di device-nya kita masukkan ini dulu. STM-nya dulu biar nanti mudah. Udah. Terus kemudian di sini diinputkan dulu, include device-nya. Tuh, salah untuk pin code-nya nanti. Dan hardware.init-nya jangan lupa. Nah, kemudian kita kopikan dulu yang dari sistem clock sampai programnya habis. Kita kopikan dari sini ya, dari ini sampai ke bawah. Nah, sampai sini aja. Bukan copy, dipindahkan atau di cut, diletakkan pada versi sini ya. Kemudian jangan lupa dikompil dahulu, dicek satu-satu errornya apa. Nah, ini errornya apa, dicek dulu errornya seperti apa. Nah, ini errornya adalah max-nya dari itu C dan DVIO nya tidak terdefinisi, defined but not used, yaitu sudah terdefinisi tapi tidak digunakan. Coba kita hilangkan statiknya ini. Kemungkinan ini adalah statiknya. Jadi statik itu hanya bisa digunakan di main.c atau di program utamanya, yaitu di main.c nya. Kita hilangkan dulu itunya.
yang ada statiknya. Kebetulan di sini di errornya tadi terdapat pada MX GPIO dan MX itu isinya. Terus dulu ya, kita save. Kemudian jangan lupa untuk di headernya juga dihapus dulu statiknya. Kemudian ini juga udah ya. Kemudian jangan lupa untuk dikompil lagi, dilihat apakah masih ada error. Sudah ya, sudah tidak ada error. Kemudian kita akan membuat untuk sensornya. Kita buat di sini untuk header dari sensornya, untuk peletakan prototipe dari sensornya nanti kita buat di new, kemudian di header kita tulis sensor. Ini untuk pembacaan sensor ya. Dan kemudian kita jangan lupa buat di source-nya. Jangan lupa untuk source itu harus .c. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke main.c-nya, kita copy sensornya atau subscript atau prototipe dari sensornya, itu ini ya. Dulu ke mana tuh, ke sini, kita copy ke sini terus. Nah, sebentar ada gangguan. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita kan sudah apa itu namanya, copy ini ya, apa tuh, bukan mengcopy tapi lebih ke memindahkan ya, lebih ke memindahkan. Kita kembali lagi ke sensor ya. Ini sudah prototipenya sudah saya pindahkan ke headernya, dari sensor. Kemudian kita ke main lagi, terus kita bentar, kita hapus dulu. Kita pindahkan fungsi atau subroutine dari sensornya, yaitu ini ya. Nah, pindahkan dulu, pindahkan ke sini. Nah, sini. Oke, jangan lupa ini dikasih apa itu, include sensornya. Nah, udah. Terus sama device itu untuk pinnya atau untuk define-nya, Nah, jangan lupa di mainnya juga ketika sudah membuat header sensor dikasih include di sini untuk sensornya juga ya, untuk sensor ya. Nah, kita compile dulu ya. Nah, terjadi error di sini. Kita analisa dahulu errornya itu apa. Konflik ya, sensor ada yang konflik. Ini konfliknya di sini ya. Kita cari dulu. Aduh, maaf. Oh, ini kita cari dulu konfliknya itu di mana. Ini sudah, sensor sudah terjadi konflik di situ ya, yaitu pada sebentar. Nah, kita cari dulu errornya itu kenapa. Ini adalah errornya unknown, tidak diketahui tipe dari ini. Kemudian konflik dari sensor detectornya ini, kemungkinan dia konflik dengan ini. Nah, ini konflik dengan ini, input sensornya. Coba kita lihat input sensornya ini ya, input sensornya sama
seperti ini. Cuman ini tidak bisa, maksudnya masih error tuh. Buat di build lagi. Nah, masih error. Kita akan mencoba ya, kita akan mencoba untuk mengkomen ini dulu. Ini dikomen dulu. Nah, apakah masih error atau tidak? Saya nggak tahu. Saya mau analisa. Oh, ternyata tidak. Oh, ternyata dugaan saya benar. Jadi di include config sensor ini, data ini maksud saya sensor detected ini terjadi konflik dengan ini, maksud saya fungsi ini terjadi konflik dengan yang ada di sensor datanya ini. Cuman kita coba dulu, kita hapus ini dulu, kita komen dulu, coba kita komen dulu ini yang sensor ini, maka akan terjadi warning. Nah, terjadi warningnya seperti ini, prinsip declaration. Sebenarnya ini tidak apa-apa, tapi kita gunakan aja ini agar tidak terjadi warning. Kan lebih baik kan tidak ada error dan tidak ada warning atau peringatan. Kemudian kita akan memindahkan yang selanjutnya, yaitu dari ini counternya ini kita pindahkan dulu. Kita akan membuat dulu di sini, dan di .c dia bukan .c di sini, di icon C ini, kemudian pilih header untuk yang di nc nya kita namakan dengan counter. Nah, bentar, counter.h, dan di sini counter.c. salah, counter.c ya. Nah, sudah. Kemudian kita buka dulu yang counter.h nya, kita isikan yang, atau kita pindahkan ini dari mainnya ini, kita pindahkan di prototype main ini, kita pindahkan ke counter.h nya sini. Nah, kita pindahkan ke sini, sudah kan. Kemudian kita pindahkan lagi yang mana itu namanya, yang ini, yang untuk counternya, yaitu yang ini ya, bukan reset, yang ini. Nah, counter update dan counter show nya kita pindah dulu ke .c nya sini. Nah, sudah. Jangan lupa diberikan include nya dulu, include device nya dulu ya, diberi include device nya dulu agar apa itu pin dari bar 087 itu terbaca, dan deklarasi count passwordnya juga terbaca. Kemudian kita juga includekan yaitu counternya. Tuh, salah kan? Nah, ini ya. Jangan lupa harus diinputkan di main utamanya juga, karena eksekusi program dari sini. Salah. Sebentar. Code counter. Udah ya, kita compile lagi. Nah, tidak ada error dan tidak ada warning. Oke. Kita lanjutkan lagi ke reset. Nah, ini ya, untuk menyimpan fungsi atau subroutine kedua ini, atau subroutine ini pada source reset, pada source, yaitu tepatnya di sini, yaitu kita namakan dengan reset counter. Counter.c. Nah, ini untuk
source-nya. Kemudian jangan lupa buat juga di header-nya, yaitu reset counter.h untuk header-nya. Oke, kita buat. Kemudian kita pindahkan prototype dari main.c-nya di sini. Kita pindahkan dulu. Kita pindahkan ke header-nya, header reset. Ini ya, ke sini. Nah, kemudian fungsinya atau subroutine dari resetnya kita coba pindahkan semuanya. Ini ya. Pindahkan ke reset counter.c sini. Jangan lupa harus diberikan include device-nya sama include resetnya. Device udah. Jangan lupa juga tambahkan include di sini, yaitu include resetnya agar bisa terbaca headernya. Udah. Kemudian kita compile dulu aja apakah error atau tidak. Kita compile. Nah, sudah tidak ada error dan tidak ada apa itu namanya warning. Kemudian kita pendekkan ini. Push. Nah, seperti ini. Nah, dari kita kembali lagi terakhir kali. Nah, dari apa itu namanya, dari yang program sebelumnya itu hampir 300 baris, dengan menggunakan atau memilah-milahnya menjadi beberapa bagian dan membuat header dan buat source .c-nya tersendiri-sendiri untuk subroutine-nya, maka akan menyikat program pada .c-nya atau pada program main utamanya, itu menjadi, kalau di sini menjadi 28 baris. Nah, seperti itu untuk jangan lupa kita coba dulu, coba pada STM-nya apakah ini bisa diupload. Seharusnya sih bisa, karena tidak ada error dan tidak ada warning. Kita upload dulu ke STM-nya. Nah, ini sudah terupload. Masih belum. Nah, ini sudah terupload ya. Sudah done. Kalian bisa lihat di video ini. Seperti ini, mari kita demokan. Kita nyalakan dulu power supply-nya. Kemudian kita coba counting. Maka LED akan mengcounting setelah sensor terkena objek. Kemudian kita akan mencoba dari program resetnya. Dari tombol reset kita tombol resetnya seperti tombol dulu. Nah, sistem akan mereset sesuai program yang sudah diatur. Nah, seperti itu dulu demo dari saya. Apabila ada salahnya atau kurangnya, saya mohon maaf. Saran dan kritik sangat dibutuhkan. Kalian bisa memberikan saran atau kritik pada kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi, siang, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.